kami dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Yesus, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Engkau tak besertaku. Ku tak mampu berjalan sendiri. Amin. Ya Tuhan. Ku perlu Engkau Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak Besertaku, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap. Kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri. Mampu berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan kasih karunia-Mu. pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan
Engkau yang berjalan di depan kami. Amin. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memimpin kami ya Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa pimpinan-Mu, tanpa tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Pagi ini Tuhan kami berkumpul, kami hendak memuji Engkau, kami hendak menyembah Engkau. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan hidup kami ini, layak di hadapan Engkau, menjadi persembahan yang berbau harum, menjadi persembahan yang Kau berkenan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh besar karunia-Mu, sungguh baik Engkau ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau sungguh baik bagi semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kebaktian pada pagi ini, awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti, ke dalam pimpinan dan otoritas yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang datang, kami yang mungkin tidak datang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan masalah, Tuhan yang ikut campur tangan, Tuhan yang ikut menyelesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Kita tetap berdiri, kita akan pujikan Tuhan Yesus itu baik bagiku, bagi Bapak Ibu Saudara, bagi semuanya. Tidak pernah saya lihat anak cucu ya sampai tua ya, anak cucu kita meminta-minta. Pujian kita akan pujikan dengan penuh semangat bahwa kita ini percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Acungkan jempol. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita pujikan Tuhan Yesus baik. Segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. Tuhan Yesus baik, ya baik bagimu. Tuhan Yesus baik, ya baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Oh Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda, sampai kini tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Oh Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. Tuhan Yesus baik, ya baik bagimu. Oh Tuhan Yesus baik, ya baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ya tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Oh Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus
segala waktu Tuhan Yesus selalu amin. Ada amin. Amin. Bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita pujikan berikutnya pujian Hana ya. Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat. Dia berkuasa Amin. atas kita, atas semua orang, atas dunia ini. Amin. Amin. Yang sakit disembuhkan. Amin. Amin. Haleluya dan seterusnya. Bahman yang sakit nanti sembuhkan. Tadi sudah saya doakan. Haleluya. Pujian Hana. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia menuduskan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Ya Tuhan sanggup mengubah rataku ini jadi tarian indah bagimu. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Haleluya. Orang yang miskin, yang Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan mengubah orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Dan Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Dan Tuhan sanggup mengubah rataku ini jadi tarian indah bagimu. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah rataku ini jadi tarian. Sekali lagi katakan kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah rataku ini jadi tarian indah bagimu. Menjadi anggur, menjadi anggur, anggur yang manis indah bagimu. Rataku ini jadi tarian indah bagimu. Silakan duduk. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas ini semua. Yang kita pujikan ini. Ada amin? Amin. Tuhan berkuasa, sanggup Amin. mengubah air menjadi anggur, Amin. ratap menjadi tarian. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Indah bagi kita untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Amin. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita pujikan heran dan besar, jalanmu tak terselami.
terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Kita kembali ke atas. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Kita panggil berdiri. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita
kita pujikan rapnya sekali. Dan saya mohon Mbak Rui berdoa untuk firman Tuhan. Penyertaanmu Sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Dan selanjutnya nanti kami serahkan Bapak Gembala. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih karena sudah membuat ini ya Bapa, dengan segala hati kami menyerahkan semuanya kepadamu di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, sehingga kami bisa bertahan dalam segala persoalan, dalam segala masalah dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, tolong berkati Bapak Gembala yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan kepada kami semua. Semoga berkat rohani ini ya Bapa akan selalu menjadi biji yang akan tumbuh di dalam hati kami dan menjadi pohon yang besar yang akan meneduhkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bukalah mata, bukalah telinga, bukalah hati kami ya Bapa untuk bersiap sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat beribadah buat setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, tempat yang terbaik untuk kita ditaburi kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul berjalan di dalam jalan Tuhan atau berjalan di jalannya. Bapak Ibu, kehidupan itu seperti sebuah perjalanan. Benar? Ya. Dan kita tidak tahu di waktu yang akan datang itu, dalam perjalanan kita itu kita menemui apa ataupun apa yang terjadi, kita tidak tahu. Tapi yang harus kita perhatikan bahwasanya di dalam kehidupan ini perjalanan kita itu harus punya sebuah tujuan. Kalau kita melakukan perjalanan maka kita harus punya apa? Tujuan. Sebab kalau perjalanan kita tidak punya tujuan, maka kita nggak tahu, tidak tahu harus kemana, bagaimana caranya. Kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan, ya tujuannya Surabaya, maka saudara harus mengerti arah kita berjalan, yaitu pasti ke arah jalan yang menuju ke Surabaya. Kita naiknya apa, turunnya di mana, kita tahu. Kenapa kita tahu? Karena kita punya tujuan. Di dalam kehidupan kita perjalanan hidup ini kita juga harus tahu tujuan hidup kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Mazmur 25 ayat 4 sampai yang kelima. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan apa? Sepanjang
hari, ya, pemazmur berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Penting kita mengerti Bapak Ibu, bahwasanya kita ini perlu Tuhan untuk memimpin hidup kita. Perjalanan kita ini adalah perjalanan iman Bapak Ibu, dengan sebuah tujuan yang harus kita miliki, tujuan yang benar, yaitu apa? Memperoleh apa? Kehidupan kekal bersama dengan Bapa Surgawi. Oleh sebab itu, perjalanan iman ini tidak bisa kita jalani sendiri. Kita perlu Tuhan memimpin hidup kita. Amin. Seperti pujian tadi, bila engkau tak besertaku, apa? Ku tak mau berjalan. Artinya Bapak Ibu, kita ini perlu memastikan bahwasanya jalan yang kita tempuh itu benar. Jalan yang kita lalui ini benar. Jangan sampai kita berpikir jalan ini benar tapi pada dasarnya apa? Salah. Artinya tersesat. Pernah salah jalan Bapak Ibu? Ya. Istri saya itu sudah 3 tahun di Madiun Bapak Ibu. Sudah dengan saya tunjukkan jalan. Tapi kalau dia jalan sendiri, itu udah berapa kali tersesat Bapak Ibu. Ya. Istri saya itu, bayangkan dia tersesat sampai dungus Bapak Ibu. Padahal dia dari Kojo ke tempat saya itu, ke Yosenan itu memang jalannya lurus-lurus saja. Tapi dia tersesat sampai dungus. Dia baru sadar itu ketika lihat rumah sakit dungus. Loh, kok rumah sakit dungus? Bingung Bapak Ibu. Bayangkan dia dari stasiun Kenjiwan itu dia muter-muter di kota, enggak keluar-keluar Bapak Ibu. Itu istri saya. Tersesat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Hidup kita itu harus yakin, kita harus benar-benar memastikan perjalanan hidup kita itu di jalan yang benar. Karena kalau kita ini salah jalan, maka kita tidak akan mengalami ini. Karena sebenarnya perjalanan iman kita itu ini tujuannya, supaya kehidupan kekal bersama dengan Bapa itu menjadi milik kita. Oleh sebab itu perjalanan hidup kita tidak boleh berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan Yesus menuntun hidup kita. Amin. Sebab Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan sendiri berkata, akulah jalan. Artinya pribadi Tuhan Yesus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita lepaskan saudara. Karena tanpa Tuhan Yesus di samping kita, berjalan bersama kita, maka saudara, kita bisa tersesat. Hari-hari ini dunia punya yang namanya apa? GPS. Apa GPS Bapak Ibu? Global Position System. Artinya saya mau ke mana ini? Semarang, enggak tahu jalannya, kita bisa pakai GPS di HP, lalu kita ikuti saja. Dan kita ngikuti GPS untuk kita bisa sampai kepada apa? Tujuan. Tapi tidak sedikit orang yang pakai GPS malah apa?
tersesat Bapak Ibu. Saya tuh berulang kali pakai GPS, itu loh, kok masuk ke jalan semakin sempit. Saya pernah di Kalbar itu, jalan utamanya itu diperbaiki. Sehingga saya coba pakai GPS Bapak Ibu. Sambil tanya orang pakai GPS. GPS saya mengarahkan kepada jalan yang menuju jalan sawit. Bapak Ibu, jalan sawit itu nanti di tengah-tengah itu banyak simpang. Simpang 4, simpang 5, itu sama jalannya. Saya ikuti GPS ini, kok semakin dalam, bukan semakin dalam hadirat Tuhan, kok semakin dalam ngaconya Bapak Ibu. Tidak bisa diandalkan. Lalu saya kembali, jadi itu pelayanan sudah mendesak waktunya kembali. Saking bingungnya jalan yang saya lalui tadi, saya lupa. Tadi yang sini atau yang sini Bapak Ibu. Akhirnya saya berhenti. Saya nunggu orang. Itu lebih baik Bapak Ibu. Akhirnya ada orang datang, saya minta tolong saya diantar ke jalan utama aja. Akhirnya saya ke jalan utama lagi, pas ada sinyal saya telepon anak gembala, tolong jemput saya. Saya ini enggak mau kalau pakai GPS, jemput saya. Benar, dijemput, lalu diarahkan jalan. Bapak Ibu, walaupun teknologi saya katakan, saya lebih percaya dijemput orang yang tahu jalan. Benar enggak? Secanggih-canggihnya teknologi itu bisa salah. Tapi kalau orang itu tahu jalannya karena dia tahu, sering melaluinya dan pernah melaluinya walaupun itu terobosan Bapak Ibu, saya lebih tenang dan yakin saya akan sampai kepada tujuan. Benar enggak? Kalau kita nggak tahu jalan, kita lebih pilih mana? Dihantar orang yang tahu jalan, atau kita berpikir dengan mungkin jalannya ini? Pilih mana Bapak Ibu? Kita lebih yakin kalau diantar orang yang tahu jalannya. Benar enggak? Bapak pernah ke sana? Pernah. Tahu jalannya? Tahu, kita yakin. Tapi kalau kita mau diantar orang, tapi Bapak pernah ke sana? Enggak tahu. Tapi kata orang jalannya itu lewat situ. Wah, itu bahaya Bapak Ibu. Kita bisa apa? Tersesat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan berkata, akulah jalan. Untuk kita beroleh hidup yang kekal, Tuhan menjamin, Tuhan tahu jalannya. Ya. Oleh sebab itu kita harus memastikan bahwa jalan yang kita tempuh hari ini adalah jalannya Tuhan. Bukan jalan yang kita anggap apa? Jalan Tuhan. Atau mungkin ini jalannya, enggak. Sebab Amsal 21 ayat 2 dan 3, setiap jalan orang adalah lurus menurut apa? Pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran kan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Artinya orang itu berpikir jalannya lurus. Setiap orang berpikir jalannya lurus, benar. Tapi kita nggak tahu apakah jalan kita ini benar-benar lurus. Karena kalau kita manusia Bapak Ibu, kalau saudara tersesat, saudara itu mencari selalu apa? Jalan yang lebar, jalan utama, benar enggak? Penting nemukan jalan utama. Baru-baru ini saya ada acara di Banyuwangi Bapak Ibu. Pulang acara apa? Teman-teman ngajak, sekalian saya jemput mertua, teman-teman ngajak ke namanya Pulau Merah. Jalan utamanya itu diperbaiki, ditutup. Lalu cuma dikasih tanda panah, jalannya ke sana.
Ketika kami ikuti jalan itu, rusak. Lalu masuk ke perkebunan. Waduh, kami mulai bener enggak ini ya? Bener enggak ini jalan? Saudara, kami coba ikuti arah jalan itu. Satu hal ketika kami melihat jalan utama yang lebar itu, itu teman-teman hamba Tuhan berkata, wah itu jalan Tuhan. Kenapa? Jalan lebar selalu kita pikir itulah jalan utama. Banyak dari manusia, bahkan anak Tuhan berpikir bahwasannya jalan lebar itu jalan yang benar. Tapi Tuhan mengingatkan bahwasannya hati-hati. Jalan lebar itu belum tentu benar. Karena dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Artinya Bapak Ibu, di hari-hari ini banyak orang mencari mudahnya jalan hidup. Tidak mau memastikan jalannya itu jalan Tuhan. Tapi manusia mau mencari mudahnya di dalam dia melalui perjalanan hidup. Sehingga Tuhan mengingatkan bahwasanya belum tentu hidup yang mudah itu hidup menuju kepada kekekalan. Ya, jalan yang lebar itu bisa saja menuju kepada kebinasaan. Artinya apa? Jalan yang kita tempuh mungkin kita mengikuti jalan Tuhan, kita mengalami kesesakan, kita mengalami himpitan, kita mengalami tekanan, Bapak Ibu. Tapi kalau itu jalan Tuhan, maka percaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan untuk menuju kepada arah yang benar, Bapak Ibu. Amin. Seperti yang tadi saya ceritakan, walaupun saya dipimpin kepada jalan yang blusuk-blusuk, tapi karena ada yang menuntun saya dan tahu jalannya, ngerti arahnya, saya lebih percaya dengan orang ini. Kenapa? Karena saya pasti sampai tempat itu. Amin. Tapi belum tentu ketika kita berpikir jalan itu lebar, kita pasti sampai ke tempat itu. Belum tentu, Bapak Ibu. Gambaran ini kadang-kadang diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Kita ini kadang-kadang di tengah-tengah persimpangan jalan, Bapak Ibu. Ya, kalau ini simpang 4, kalau di tengah sawit itu bisa simpang ini, ada simpang ke sana, ada simpang ke sini. Ya. Kami masuk perkebunan sawit itu kayak hutan, Bapak Ibu. Ya. Luas. Dan sering kali kita itu di persimpangan dan kita berpikir mana jalan yang benar, benar enggak? Kita diperhadapkan kepada mana yang Tuhan mau untuk saya lalui. Kemana saya harus memilih jalan supaya jalan kita ini tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Saudara, Amsal 14 ayat 12 dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi banyak orang berpikir dia sedang berjalan di dalam jalannya Tuhan, tapi ujungnya ketika dia tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam pimpinan Tuhan, saudara, maka bukan kebahagiaan, bukan janji Tuhan, tapi apa yang terjadi? Ujungnya maut.
Ini yang harus menjadi perhatian dalam hidup kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu penting sekali kita belajar dari bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan di padang gurun. Tanpa pimpinan Tuhan, maka saudara, bangsa ini tidak akan pernah mencapai apa? Kanaan. Dalam perjalanannya memang tidak mudah. Ya. Perjalanan yang ditempuh, Alkitab mencatat yang bisa ditempuh dalam waktu 40 hari, bangsa ini harus menempuh di dalam waktu berapa? 40 tahun. Padahal harusnya bisa singkat. Di dalam perjalanan banyak hal yang terjadi. Tapi kalau mau dipimpin oleh Tuhan di dalam jalannya, saudara, apapun yang kita hadapi, saudara, kita dipastikan akan sampai di tempat yang Tuhan janjikan. Amin. Oleh sebab itu, jalan Tuhan itu intinya adalah jalan kebenaran. Karena Tuhan tadi berkata, akulah jalan kebenaran. Jadi pilih jalan itu, walaupun mungkin kita harus sendirian. Ciri jalan Tuhan itu adalah kebenaran. Tidak mungkin jalan Tuhan memimpin kita kepada ketidakbenaran. Oh, ini jalannya Tuhan kok, tapi nipu. Oh, ini jalannya Tuhan tapi mbujui. Oh, ini jalannya Tuhan tapi kok nyolong. Bukan, Bapak Ibu. Jalan Tuhan itu selalu jalan kebenaran. Artinya Tuhan itu memimpin hidup kita selalu kepada kebenaran. Kita pun menerima berkat didasarkan apa? Kebenaran. Ya. Jangan lihat uang di atas meja, kita perlu uang dan kita berkata, oh, ini jalan Tuhan. Itu uangnya orang, tidak ada orangnya, lalu kita lagi butuh uang, lalu kita berkata apa? Ini berkat Tuhan. Benar atau enggak? Ini jalannya Tuhan nolong saya. Enggak. Jalan Tuhan enggak seperti itu. Jalan Tuhan itu selalu kebenaran. Amin. Oleh sebab itu kita untuk yakin jalan kita ada di dalam jalannya Tuhan, kita harus memastikan bahwasanya pimpinan Tuhan itu di dalam jalan kebenaran, bukan kepada dosa. Ya, pertolongan Tuhan itu tidak melalui dosa, tapi kebenaran. Mungkin ketika kita memilih kebenaran, kita berjalan sendirian. Orang mungkin banyak memilih untuk tidak benar. Tapi pilihlah jalan kebenaran. Karena jalan kebenaran inilah yang akan membawa kepada akhir hidup kita, yaitu apa? Berjumpa dengan Bapa. Banyak orang berpikir melakukan dosa, melakukan suap, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu menjadi jalan. Ya jalannya gini Pak, kalau mau perizinannya keluar ya apa? Ya salam pramuka, salam tempel. Kalau mau naik jabatan ya enggak bisa lagi, ya tetap harus ada cenderamata. Kalau kita mau lepas dari apa? Tilang, ya harus kasih tempel. Enggak. Saudara, walaupun hari-hari ini banyak orang berpikir cara dunia menjadi hal yang wajar untuk mereka tempuh,
Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani walaupun berjalan sendiri. Memilih apa? Kebenaran. Mau berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ini penting Bapak Ibu. Walaupun kita berjalan sendirian, tapi kalau jalan itu atas pimpinan Tuhan, saudara tidak sendirian. Saudara sedang bersama dengan Tuhan. Amin. Banyak orang memilih jalan lebar. Apa sih jalan lebar? Cari jalan mudahnya. Tapi ketika kita mengenal kebenaran, kita tahu tujuan kita mau sampai di sana, yaitu apa? Mengalami kehidupan kekal, berjumpa dengan Bapa. Maka hidup kita harus berani memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun sepertinya kita sendirian, terasingkan, tapi percaya ketika kita memilih hidup benar, maka kita sedang bersama dengan Tuhan. Mazmur 86 ayat 11, tunjukkanlah padaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Apa? Bulatkanlah hatiku. Jangan ragu-ragu. Amin. Ikut Tuhan, ikut pimpinan Tuhan di dalam jalannya, walaupun jalannya sempit, jalannya sesak, mungkin kita tidak seperti yang lain. Bulatkan hatimu, jangan tergoda dengan bujuk rayu dunia. Jangan tergoda dengan jalan lebar, jalan yang mudah. Bulatkan hatimu, enggak, aku tetap di dalam kebenaran. Amin. Aku mau pilih kebenaran karena aku tahu tujuan hidupku, tujuan perjalanan imanku, yaitu memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Walaupun orang memilih banyak jalan mereka, wah cepet soge istilahnya. Baru menjabat sudah langsung punya mobil ya, langsung wah kita yang sudah kerja tahunan biasa-biasa saja, tapi hati kita bulat enggak mau, wah berbuat dosa. Itu yang lebih dikenan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pilihlah jalan kebenaran. Bulatkan hatimu. Untuk apa? Untuk lebih takut akan Tuhan. Takut kepada kebenaran. Itu yang akan membawa kita berjalan tetap di dalam jalannya Tuhan. Amsal 12 ayat 28 dikatakan, di jalan kebenaran terdapat apa? Hidup. Perhatikan, di jalan kebenaran terdapat hidup. Percaya, walaupun kita mungkin harus menempuh jalan yang sesak, yang tidak lebar, percaya di sana janji Tuhan ada kehidupan. Sebab itu Tuhan ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi orang yang tidak mau berjalan di dalam jalan kebenaran, ini ujungnya mau. Saudara, ketika kita mau mengambil sebuah sikap untuk kita terus hidup di dalam kebenaran, di dalam jalannya Tuhan, maka saudara dan saya akan mengalami kasih setia Tuhan. Jalan Tuhan itu penuh kasih setia. Kasih setianya siapa? Tuhan. Nanti baca sendiri ya Mazmur 25. Kita sedang mengupas Mazmur 25. Di ayat ke-10 dikatakan, segala jalan Tuhan adalah
kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Artinya, walaupun dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, kita harus melewati padang gurun. Seperti bangsa Israel harus melewati padang gurun. Mereka harus melewati laut. Mereka harus naik bukit, turun lembah. Saudara, percaya kalau itu jalannya Tuhan, maka di sana ada kasih setia Tuhan. Amin. Mungkin dalam kehidupan kita sepertinya sedang berjalan di padang gurun, kering, ya, penuh pergumulan. Tapi ketika kita memiliki kebenaran untuk kita terus hidup di dalamnya, maka saudara, kita dipastikan akan tetap mengalami kasih setia Tuhan. Walaupun di padang gurun Tuhan mampu memberi kehidupan. Amin. Tuhan mampu mengirimkan mana hidup itu, saudara. Tuhan mampu memberikan burung puyuh untuk memelihara hidup kita. Bahkan Tuhan mampu memancarkan air dari batu untuk memelihara hidup kita. Itu kasih setia Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, walaupun kita harus melewati lembah Bakah sekalipun, kalau di sana ada Tuhan, maka percaya, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Asal apa? Kita yakin kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Yaitu apa? Kebenaran. Pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap akan dinyatakan. Kenapa? Karena Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada sebuah keyakinan pemazmur, kalau Tuhan menjadi gembalaku, tak akan kekurangan aku. Di ayat 4-nya, sekalipun aku berjalan apa? Dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Artinya apa? Kalau kita ini yakin di dalam jalannya Tuhan, maka dipastikan Tuhanlah yang menjadi gembala kita. Dia yang akan bertanggung jawab penuh di dalam kehidupan kita. Pemazmur berkata begini, sekalipun aku berjalan dan lembah kekelaman. Artinya kadangkala memang Tuhan izinkan kita melalui lembah-lembah seperti ini, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita ini benar-benar berpegang teguh bahwasanya Tuhan itu loh gembalaku. Kalau Tuhan izinkan aku lewati lembah kekelaman ini, aku tahu aku sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tak akan kekurangan aku. Kegagalan bangsa Israel, saudara, mereka hanya melihat kondisi yang ada. Mereka enggak lihat siapa yang memimpin hidup mereka. Bayangkan, saudara, bangsa Israel ini dipimpin Tuhan melalui apa? Tiang api, tiang awan. Harusnya secara logika kan berpikir gini, dari mana tiang api ini? Saudara kalau lihat tiang api besar, itu enggak mungkin dibuat oleh manusia, benar enggak? Kenapa? Tiang api itu menaungi bangsa ini supaya di padang gurun yang kalau malam itu mereka enggak kedinginan, tetap hangat. Karena padang gurun itu kalau siang panas, kalau malam apa? Dingin. Tuhan memberikan tiang awan supaya kalau siang mereka tidak kepanasan. Mereka tidak melihat itu. Mereka
hanya melihat kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang mereka alami sehingga mereka berkata, ngapain sih kita harus mati di padang gurun? Ngapain kita harus ngikuti perkataan Musa sih? Ngapain kita harus tinggalkan Mesir? Banyak anak-anak Tuhan berpikir ketika mereka dituntun Tuhan kepada lembah kekelaman, kita berpikir, benar enggak ini jalan Tuhan ya? Saudara, dalam hidup ini kadang-kadang Tuhan izinkan kita ini berjalan di dalam apa? Lembah kekelaman. Supaya kita mengalami ini loh, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 18 ayat 31, saudara, dikatakan begini, adapun Allah, jalannya apa? Sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Artinya, jalan Tuhan itu sempurna. Dibawa kepada kesempurnaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam kita menjalani hidup hari-hari ini yang harus kita yakinkan di dalam hidup kita. Aku mau hidup seturut jalan Tuhan. Amin. Orang yang mau hidup di dalam jalannya Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, dia akan mengalami kasih setia Tuhan. Percaya, kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Ratapan 3, 22, 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Tak mungkin habis. Rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan tak mungkin habis. Selalu apa? Baru tiap pagi. Seperti bangsa Israel dipelihara dengan mana surgawi setiap pagi. Percaya saudara, dalam menjalani hari-hari kita, rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Oleh sebab itu nantikan rahmat Tuhan setiap pagi. Bangun pagi jangan langsung cari mana kopi, mana makan. Bangun pagi itu cari apa? Cari Tuhan. Ya. Berikan hidup kita untuk setiap pagi cari Tuhan. Supaya apa? Rahmatnya yang baru itu diberikan untuk kita. Kasih setianya itu diberikan untuk kita. Untuk apa? Untuk kita menjalani hari-hari ini. Sebab kita nggak tahu hari ini kita ini berjumpa dengan siapa, benar enggak? Bisa saja kita berjumpa dengan kekelaman. Bisa saja kita berjumpa dengan mungkin orang yang menjengkelkan. Orang yang mungkin kita bisa berjumpa dengan apapun. Tapi kalau kita setiap pagi meminta rahmat Tuhan, maka saudara dikatakan ayat 24, apa? Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Maka Tuhan akan menjadi bagian kita di dalam jalan-jalan yang kita lalui. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan di dalam jalannya, maka kita memiliki arah yang benar. Walaupun jalannya mungkin tidak lurus tapi lika-liku, tapi pasti benar. Ya, jadi saya tuh pelayanan di Kalbar itu, ya, untuk jadi pembicara kota itu mungkin bisa dihitung. Tapi saya selalu ke daerah-daerah. Dan kalau daerah itu baru bagi saya selalu pesan begini. Saya datang, tolong dijemput di simpang.
Jadi kalau masuk ke ke kampung itu ada simpang dari jalan raya itu, saya minta dijemput di situ. Karena kalau saya nggak dijemput, ya kalau ketemu orang, kalau ketemu monyet, saya kan nggak bisa tanya Bapak Ibu. Tapi kalau saya dijemput, walaupun jalannya sulit, ya lumpur, wah di sana itu kita sering off-road Bapak Ibu. Ya, saya pakai Win itu, wah off-road di Kalbar itu. Jalannya hancur. Kalau saudara perhatikan di TV itu ya kayak gitu. Makanya kalau jalan baru rusak sedikit di kota itu aja udah kita bilang, wah ini kok nggak diperbaiki sih. Ada lubang, padahal lubangnya kecil loh. Kalau di sana, saya itu pernah loh, ini tanah jalan. Dia tergerus itu sampai dalam, jadi dasar tanah itu di atas, motornya yang masuk di sana. Dan setiap saya pelayanan saya selalu minta dijemput. Sebab apa? Saya tidak tahu arahnya. Bersama dengan Tuhan kita akan memiliki arah yang benar. Amin. Perjalanan iman kita ini memiliki arah yang benar. Di ayat 12 Mazmur 25, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dalam hidup ini banyak pilihan yang seringkali membuat kita bingung. Benar enggak ini dari Tuhan? Pilihan-pilihan ini seringkali kita diperhadapkan, milih pekerjaan, milih jodoh, milih apa lagi? Milih apa? Banyaklah pilihan, usaha, bisnis. Banyak pilihan-pilihan yang kita enggak paham, enggak ngerti. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan dituntun kepada pilihan yang benar, ya. Pilihan yang mendatangkan damai sejahtera. Bimbang itu selalu mengikuti di dalam hidup kita sebagai umat manusia. Tapi orang yang mau dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan tuntun. Dan tuntunan Tuhan itu selalu membawa apa? Damai sejahtera. Jadi kalau kita minta petunjuk kepada Tuhan, kita harus tahu petunjuk Tuhan itu membawa damai. Lukas 1 ayat 78-79. Oleh apa? Rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, ayat 79, untuk apa? Menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Untuk apa? Mengarahkan kaki kita kepada apa? Jalan damai sejahtera. Jadi tuntunan Tuhan itu selalu membawa apa? Damai. Milik usaha ya gitu, damai enggak? Kalau enggak damai, cuannya besar, jangan pilih. Ya. Banyak pengusaha-pengusaha ketika dia, wah cuannya besar, tapi enggak damai Pak. Kenapa enggak damai? Banyak, waduh, banyak bocornya. Ya. Ada anak Tuhan yang bersaksi kepada kami, wah saya ini dipercaya miliaran dari pemerintah pusat, miliaran untuk disalurkan untuk membantu usaha-usaha ini. Tapi kalau itu sudah cair dari, waduh, ini banyak yang harus dibagi untuk yang bukan bagiannya.
Dia bilang, saya nggak damai, saya lebih baik mundur. Itu juga yang dialami istri saya ketika dia di kantor. Aduh, dia bilang, saya nanti lama-lama bisa masuk neraka. Dia bilang, lebih baik saya lepaskan semua. Saya mau udah sing adem ayem aja. Yang apa? Damai sejahtera aja wis dadi guru bae. Aman. Kenapa? Cuma ngajar. Kalau di kantor, waduh dia bilang, kanan kiri minta jatah. Nah, sesuatu yang dipimpin Tuhan itu pasti mengarah, membawa hidup kita ini untuk apa? Damai sejahtera. Amsal 3:23 sampai 20 dan 26. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jadi kalau kita ini mau dipimpin oleh Tuhan di dalam jalan Tuhan, walaupun mungkin jalannya sesak, jalannya sempit, tidak seperti jalan yang lain, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan berkata, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu nggak terantuk. Artinya ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kenapa kita tidak terantuk? Ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan apa? Menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Tapi kalau kita memilih bukan jalan Tuhan, lalu kita kena jerat. Wah, ya itu salahnya siapa, saudara? Salahnya dewe. Ya. Nggak ikuti jalan Tuhan, terus dia kena jerat, baik jerat hukum, ya, ataupun kesulitan, ya salah kita. Tapi kalau kita ini berjalan di jalan-jalannya Tuhan, milih kebenaran, walaupun jalannya sempit, jalannya sukar, tapi kita mau tetap membulatkan hati, aku enggak mau, aku mau ikut jalan Tuhan. Maka saudara, Tuhanlah yang akan menjadi apa? Sandaranmu. Artinya Tuhan yang akan menjadi pelindung saudara, menjadi sandaran saudara. Dan pasti Tuhan akan menghindarkan kaki atau hidup kita dari jerat. Karena tidak sedikit orang itu masang jerat dalam hidup kita ini, ya, dalam pekerjaan, dalam usaha, benar enggak? Tapi kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan. Lah, ujung-ujungnya arah jalan Tuhan itu mengarah kepada kehidupan, happiness, kebahagiaan. Ini jalan Tuhan menuju ini Bapak itu. Kehidupan, kebahagiaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat, nikmat senantiasa. Artinya apa? Kalau kita hidup benar di jalannya Tuhan, ikut pilihan Tuhan, maka Tuhan berjanji kita ini akan mengalami apa? Sukacita. Kita tidak kehilangan sukacita. Kita akan bisa menikmati kehidupan ini. Tapi kalau kita tidak ikut jalannya Tuhan, was-was, benar enggak? Ini janji Tuhan. Sidik gak apa-apa, tapi benar itu bisa dimakan dengan enak Bapak Ibu. Tapi kalau besar, tapi hasil berbuat dosa, waduh, tidak nikmat, ya. Yang ketiga, di jalan Tuhan
pasti Tuhan akan berikan kebahagiaan. Mazmur 25 ayat 13 dikatakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ini janji Tuhan. Orang yang berjalan di dalam jalannya Tuhan, ikut pimpinan Tuhan, ikut tuntunan Tuhan, maka dia akan mengalami kebahagiaan dari Tuhan, bukan dari dunia. Dari Tuhan kebahagiaannya. Sehingga kebahagiaan yang diberikan Tuhan itu tidak bisa dinilai dengan apa? Nilai dunia. Dunia berkata kalau kamu bahagia kalau hartamu banyak. Belum tentu Bapak Ibu. Kamu akan bahagia kalau istrimu cantik. Ya belum tentu Bapak Ibu. Benar enggak? Apa kurang artis-artis itu istrinya wis cantik, duitnya wis banyak, tapi masih kanan kiri Bapak Ibu. Kenapa enggak ada bahagia? Benar? Dia sudah punya mobil bagus, punya apa, di rumah enggak bisa bahagia sehingga dia pergi ke diskotik. Untuk apa? Cari yang namanya bahagia dunia. Dia dapat? Enggak. Tapi orang-orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan, kebahagiaannya itu enggak bisa dinilai dengan apa? Dunia. Kok kamu sampai nu iso seneng ya? Apa sih? Duitmu akeh kah? Enggak. Tapi mbo, hati ini rasane seneng. Pernah enggak Bapak Ibu ngerasakan? Hah? Gak duwe sih tapi kok hati ini seneng, damai. Jadi orang yang berjalan di dalam jalannya Tuhan, dikatakan Amsal 3:17, jalannya adalah jalan apa? Penuh bahagia, katakan penuh. Penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Bahagia ini bukan bahagia karena dunia, tapi karena Tuhan. Ya. Sejahtera. Ini janji Tuhan. Karena Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh apa? Damai sejahtera. Bukan di mana ada kekayaan, di situ tumbuh damai sejahtera. Bukan. Bukan di mana ada istri cantik, di situ damai sejahtera. Belum tentu. Tapi di mana ada kebenaran, di situ pasti tumbuh damai sejahtera. Dan akibatnya ini, hidup kita ini apa? Tenang, tentrem. Jadi kalau mau tenang, tentrem, ojo neko-neko, wes hidup dalam kebenaran. Pasti janji Tuhan terjadi. Yesaya 32 dikatakan, kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, tadi Yesaya 32:17, di ayat 15-nya dikatakan ini, kalau kita ini mau hidup di dalam kebenaran, di jalannya Tuhan, maka walaupun kita ini berjalan apa? Di padang gurun, Tuhan itu sanggup mengubah menjadi apa? Kebun buah-buahan. Walaupun sepertinya kita ini jalan di padang gurun, tapi karena di situ ada Tuhan, wah, padang gurun ini loh bisa diubah menjadi kebun apa? Buah-buahan. Dan bukan hanya kebun, tapi buah-buahan itu akan lebat sehingga dianggap apa? Hutan. Saudara tahu buah yang paling penghasil buah nomor 1 yang paling top siapa? Israel.
Padahal dia hidup di padang gurun loh. Tapi kualitas buah di sana top. Ini digenapi loh Bapak Ibu. Digenapi atas bangsa Israel. Saudara perhatikan, cari searching di Google. Kualitas buah yang negara yang menghasilkan kualitas buah yang top itu Israel. Dia punya pertanian, perkebunan itu diakui dunia. Padahal apa? Dia hidup di padang gurun. Saya mau katakan, kalau kita bersama dengan Tuhan, walaupun kita melewati padang gurun itu bisa diubah menjadi kebun buah-buahan. Amin. Bahkan buah-buahan yang dihasilkan dikatakan dia seperti hutan. Saking apanya? Lebat. Jadi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, kesimpulannya, apapun yang terjadi, tetaplah berjalan dalam jalannya Tuhan. Hiduplah dalam kebenarannya, maka Tuhan akan memimpin kita pada apa? Kehidupan. Percaya Bapak Ibu, jangan ragu, amin. Kalau kita mau pegang Tuhan, Tuhan pimpin setiap langkahku. Berjalan di dalam kebenaran, maka saudara akan mengalami janji Tuhan yang dahsyat. Jadi bersama dengan Tuhan itu bukan tergantung tempat, tapi bergantung di situ ada Tuhan atau tidak. Benar? Belajar dari Abraham. Abraham itu luar biasa Bapak Ibu. Dia berkata begini, Lot, kamu pilih. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Kenapa? Bagi Abraham bukan masalah tempat, tapi bagi Abraham di mana Tuhan ada, di situ pasti tempat itu akan diubahkan. Bukan masalah di kota, bukan masalah di desa, tapi di mana ada Tuhan, percaya, padang gurunmu diubah menjadi kebun buah. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Biar setiap kita memastikan untuk kita boleh berjalan di dalam jalan Tuhan. Jangan pernah takut berjalan di jalan sempit. Jangan pernah takut akan kesesakan, akan pergumulan. Kalau kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang namanya jalan buntu, benar? Percaya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada jalan buntu. Bangsa Israel ketika dikejar oleh Fir'aun dengan anak buahnya, mereka berkata, bagaimana kami bisa lolos? Di belakang Fir'aun dengan tentaranya, di depan ada laut. Masa kami harus mati di padang gurun? Saudara, lautan yang luas itu saja Tuhan sanggup belah. Supaya apa? Bangsa ini bisa berjalan lepas. Begitu juga yang hidup kita. Saya mau katakan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada jalan buntu Bapak Ibu. Tuhan punya berbagai macam jalan. Bahkan Tuhan bisa buka jalan saat tidak ada jalan. Ini yang harus kita yakini untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita pujikan Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan.
Dia buka jalan dan tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan di belantara, Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan yakin katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan di belantara, Dia tetap menuntunku. Amin. Sungai di gurun aku temui, langit kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita menemui sepertinya jalan buntu dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini ada yang merasa berjalan sendirian. Ada yang merasa berjalan di padang gurun. Ada yang merasa berjalan di lembah. Jalan yang sempit, sesak. Saudara, asal kita berjalan dengan Tuhan, jalan itu ada jalan yang sempurna. Di sana ada Tuhan. Amin. Percaya, kalau ada Tuhan bersama dengan kita, maka Dia akan buka jalan. Amin. Dengan cara yang ajaib, Tuhan mampu menolong setiap kehidupan kita. Amin. Mungkin dalam kesendirian kita tidak berdaya. Tapi kalau kita yakin kita punya Tuhan, saudara tidak sendirian. Ada Tuhan yang hidup bersamamu. Amin. Plus itu hiduplah di dalam kebenaran. Jangan mencari jalan lain. Jangan berusaha dengan kemampuanmu, dengan pikiranmu. Tapi carilah jalannya Tuhan, caranya Tuhan. Ikuti, pilih itu. Apapun resikonya, kita mau ikut cara Tuhan. Bukan cara dunia, tapi cara Tuhan. Maka saudara akan dipimpin oleh Tuhan untuk menemukan jalan. Dan jalan itu membawa damai sejahtera, membawa kehidupan, membawa kemenangan. Karena itu janji Tuhan. Amin. Mari nyanyikan ini dengan penuh keyakinan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib
bukannya jalanku, Dia menuntunku dan membelung diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan di belantara, di belantara Dia tetap menuntun. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Saya minta Ko Alex maju ke depan untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman yang pagi hari ini ya Bapa menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami semua dikuatkan, biarlah kami semua ya Tuhan diberi petunjuk jalan menuju kebenaran daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala kehidupan kami, mulai hari ini, esok, bahkan sampai Engkau datang kedua kalinya ya Tuhan, ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya ya Tuhan, kasih setia-Mu selalu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Nyanyi apa Dian Pak ya? Bisa tayangkan video? Nyanyi apa ditayangkan biasanya? Ditayangkan. Petugas saya mohon. Yesus Tuhan dan Rajaku, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman minggu yang lalu ya. Kami ucapkan selamat datang bagi yang pertama kali ikut ibadah di tempat ini. Semoga kita tetap ibadah dan seterusnya untuk seterusnya kita diberkati oleh Tuhan. Ibadah minggu yang akan datang biasa jam 8 pagi. Diteruskan dengan sekolah minggu jam 9. Dan hari Jumat ada doa malam jam 6 sore sampai setengah 8. Perpuluhan 1.700.000, kolektor 480.000 dan kas kasih 254.000. Ada yang lain? Ada? Bapak Ibu yang ikut retreat bulan Desember
ya, yang belum diukur kaosnya, nanti habis ibadah jangan pulang, diukur dulu kaosnya. Ya, yang belum diukur kaosnya, yang sudah, ya sudah enggak apa-apa. Lalu yang belum melakukan registrasi atau biaya investasi dapat segera untuk boleh melakukan pendaftaran atau biaya pendaftaran diberikan kepada Ibu Yayu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum menyetor untuk biaya investasi dapat langsung nanti menyetor kepada Ibu Yayu. Bapak Ibu jaga kesehatan ya, supaya waktu Desember kita bisa mengikuti acara ini ya. Kita berangkat itu pukul 10, jadi berangkat ke Bandungan itu pukul 10. Jadi kumpulnya di sini sebelum pukul 10 ya. Tidak ada ibadah karena itu hari Minggu, ibadahnya diganti di Bandungan sorenya kita ada perayaan ya, perayaan Natal bersama di lokasi retreat ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk jaga kondisi, mohon tidak membatalkan ya, tidak membatalkan karena ini sudah di booking dan biayanya cukup besar. Satu orang itu untuk acara ini 370.000 ya, satu orang, karena menginap 2 malam, satu malamnya 185, maka 2 malam berapa? 370.000 ya. Jadi ini sudah cukup besar, jangan sampai membatalkan hanya gara-gara hal sepele ya. Ayamku nggak ada yang ngasih makan, kasihan ayamku. Jangan Bapak Ibu ya, kalau yang sudah daftar tetap harus ikut ya, supaya kita bersama-sama menikmati suasana sukacita dalam acara ini. Saya pikir tidak ada pengumuman. Haleluya, kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya, Maranatha, Yesus datanglah. Memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Wajahnya dan beri damai sejahtera. Katakan amin. Amin. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami tetap membawa bangsa negara kami, kota kami Ponorogo di hadirat-Mu Tuhan. Di masa-masa sulit yang dihadapi di berbagai macam dunia ini, bangsa yang saat-saat ini sedang menghadapi kondisi-kondisi yang tidak baik-baik saja. Kami minta supaya tangan Tuhan tetap menopang bangsa kami. Kemurahan-Mu tetap tercurah untuk bangsa kami.
supaya di tengah-tengah masa sulit ini, bangsa kami tetap berdiri di hadapan Tuhan, terpelihara oleh karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Yang berdoa buat kota kami Ponorogo, Tuhan memberkati. Biar Tuhan pemimpin yang Tuhan tempatkan di kota ini, di kabupaten ini, boleh menjadi alat Tuhan, membawa Kabupaten Ponorogo lebih sejahtera lagi, membawa Kabupaten Ponorogo lebih berkembang lagi, maju dalam segala hal. Terlebih kami minta ada tuaian atas kota kami, atas kabupaten ini. Banyak orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu, gereja-gereja Tuhan yang ada di kota ini. Biar Tuhan, terang Tuhan, kasih Tuhan terpancar melalui gereja-gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan. Hari-hari ini Tuhan, Engkau mencukupkan segala keperluan kebutuhan dari jemaat Tuhan. Apa yang Tuhan saat ini mereka doakan, kiranya Tuhan mendengar. Dan Tuhan menjawab setiap doa-doa umat Tuhan. Dalam pekerjaan, usaha, kiranya campur tangan Tuhan yang membuat segala sesuatu yang dikerjakan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga Tuhan boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mengalami pemeliharaan yang daripada Tuhan. Suami istri mengalami keharmonisan, orang tua anak mengalami keharmonisan, sehingga kebahagiaan daripada Tuhan mengalir buat setiap rumah tangga. Buat anak-anak kami yang sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kecerdasan. Pakai anak-anak kami menjadi alat Tuhan, menjadi terang, menjadi garam di sekolah, di tempat-tempat di mana mereka berada. Tuhan, Tuhan jaga, lindungi anak-anak kami. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin sedang di luar kota, melakukan perjalanan. Tuhan sertai, jaga, lindungi. Dan biar hari-hari ke depan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pimpin hidup kami, untuk kami memilih hanya bersandar kepada Tuhan. Memilih kebenaran Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengutamakan Tuhan, maka kehidupan itu menjadi bagian kami. Berkati setiap pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk melayani pada pagi hari ini. Terus urapi Tuhan, berkati, pakai untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat. Oleh karena kuasa Tuhan, bilur-bilurnya menjadikan kita sembuh, menjadikan kita pulih di dalam nama Yesus. Terima kasih. Sebentar kamu pulang, penyertaan Tuhan menyertai setiap kami. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Biar setiap kita didapati berkenan di hadapan Tuhan, dan kita menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati.